Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Azhar, NPM 25126683. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murdia Zakiri, NPM 25126616. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alamin dengan NPM 25126646. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Kamil, NPM 25126620. Perkenalkan, nama saya Ulemat Nur dengan NPM 25126699. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahda dengan NPM 25126706. Ramai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NPM 25126685. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dengan NPM 25126692. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tugas mini riset Ulumul Quran yang telah kami lakukan, suatu penelitian tentang perbandingan Mushaf Indonesia dengan kaidah Rasam Utsmani yang terdapat di dalam juz 9. Kemudian memasuki materi yang pertama tentang pengertian Rasam Utsmani. Secara etimologis, kata rasam berasal dari bahasa Arab dari fi'il madi yang berasal dari rasama yarsumu rasman, yang berarti jejak, guratan, garis, menggambar atau melukis. Kata ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Sinonim dari kata ini antara lain al-satar, al-kitabah, al-khat, al-raqam, al-jabar, yang semuanya bermakna tulisan. Dengan demikian, seorang penulis yang menggoreskan penanya akan meninggalkan bekas pada tulisannya. Kemudian memasuki materi yang kedua tentang jenis-jenis rasam. Para ulama membagi rasam menjadi beberapa jenis. Kemudian menurut seorang ulama, Muhammad Ali Ad-Daba', rasam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, rasam qiyasi atau rasam imla'i, dan rasam istilahi yang biasa disebut juga rasam Utsmani. Sementara Al-Hindawi mengkategorikannya menjadi tiga jenis. Yang pertama, rasam qiyasi, yang kedua, rasam arudi, dan yang ketiga, rasam Utsmani istilahi. Kemudian di antara rasam, yaitu rasam imla'i atau qiyasi, adalah penulisan kata berdasarkan bunyi hurufnya dari awal sampai akhir kata, di mana huruf yang tertulis dan terucap tidak ada perbedaan. Misalnya bunyi kataba ditulis Arabnya itu kataba. Rasam ini merupakan metode penulisan standar dalam bahasa Arab konvensional. Kemudian di antara rasam yang kedua, rasam arudi. Rasam arudi adalah tulisan yang digunakan oleh para ahli arud, yaitu ilmu parosodi syair, dalam memisahkan bait-bait syair. Metode ini sangat memperhatikan kesamaan bunyi dan tulisan secara mutlak, seperti penulisan nun tanwin dengan huruf nun, sehingga terdapat kesamaan utuh antara bunyi kata dan tulisannya. Kemudian rasam Utsmani yaitu atau istilahi adalah bentuk tulisan yang disepakati pada masa Utsman bin Affan dan memiliki karakteristik berbeda dengan jenis rasam sebelumnya. Oke, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu sejarah dan latar belakang rasam Utsmani. Keberadaan rasam Utsmani tidak terlepas dari proses modifikasi Al-Quran yang panjang. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penulisan wahyu masih dilakukan pada media sederhana seperti pelepah kurma, batu tipis, tulang, dan kulit hewan. Para sahabat yang bertugas sebagai penulis wahyu atau kitab al-wahyi mencatat ayat-ayat yang turun di bawah pengawasan langsung Nabi. Setelah Nabi wafat, terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan gugurnya banyak menghafal Al-Quran. Melihat kondisi ini, Umar bin Khattab mendorong Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit ditunjuk pemimpin mengumpulkan ayat, dan pada masa itulah mushaf pertama selesai disusun. Puncaknya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah, timbul perbedaan bacaan atau qiraah di berbagai daerah. Perbedaan itu mulai menimbulkan perselisihan, terutama antara pasukan Syam yang membaca sesuai qiraah Ubay bin Ka'ab dan pasukan Irak yang mengikuti bacaan Abdullah bin Mas'ud.
Melihat potensi perpecahan, Khalifah Utsman memusyawarahkan dengan para sahabat dan memutuskan untuk menyeragamkan mushaf. Tim yang dibentuk Utsman yaitu dipimpin oleh Zaid bin Sabit menyalin mushaf standar yang kemudian dikirim ke berbagai kota besar, Kufah, Basrah, Syam, dan Madinah, dan Mekah. Proses ini dilakukan dengan sangat ketat. Setiap ayat hanya ditulis setelah ada 2 seksi yang pernah menerima langsung dari Nabi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Kemudian yang pertama kita masuk kepada kaidah al-hazf, yaitu pembuangan huruf. Kaidah ini mengatur tentang pembuangan atau penghilangan huruf tertentu dalam penulisan mushaf, meskipun huruf tersebut ada dalam pengucapan bahasa Arab standar. Huruf yang umumnya dibuang meliputi alif, waw, ya, dan lam. Contoh pembuangan alif. Kata Ar-Rahman dalam rasam imla'i seharusnya ditulis dengan alif, yaitu Ar-Rahman dibaca panjang. Tetapi dalam mushaf ditulis tanpa alif. Kemudian contoh pembuangan waw. Kata yad'u ditulis menjadi yad'u, yaitu tanpa waw setelah ainnya. Kemudian contoh pembuangan ya, yaitu kata ghairu baghi ditulis ghairu baghi, yaitu dibuang waw setelah huruf ghain. Kemudian contoh pembuangan lam. Kata al-lail yang seharusnya ditulis dengan 2 lam dalam mushaf ditulis al-lil, tapi bacaannya tetap sama. Kemudian kaidah az-ziyadah, yaitu penambahan huruf. Huruf yang bisa ditambahkan adalah alif, waw, dan juga ya. Kemudian contoh penambahan alif, kata mi'ah atau mi'atun ditulis menjadi mi'ah, yaitu ada huruf alif setelah mim dengan tambahan alif. Contoh penambahan ya, kata bi'aidin ditulis bi'aidin dengan tambahan ya. Kemudian contoh penambahan waw. Kata ulaika terkadang ditulis dengan waw tambahan. Kemudian yang C, kaidah al-hamzah, yaitu penulisan hamzah. Berbeda dengan kaidah imla'i, secara ringkas hamzah sukun ditulis sesuai dengan huruf harakat sebelumnya. Kemudian contoh kata idzan. Hamzah sukun ditulis dengan ya karena huruf sebelumnya berharakat kasrah. Kemudian kata sa'ala, hamzah hidup dibaca fathah karena menyesuaikan dengan alif. Kemudian yang D, kaidah al-badal, yaitu penggantian huruf. Penggantian yang umum terjadi adalah alif diganti dengan waw atau ya. Kemudian contoh kata as-salah ditulis menjadi as-salawah, alif diganti waw. Kata al-hayah ditulis menjadi al-hayawah. Kemudian kata ala ditulis dengan ya, yaitu ala. Kemudian kaidah al-fasl wal wasl, yaitu pemisahan dan penyambungan. Kaidah ini mengatur tentang kata dan dalam kata-kata yang dalam penulisan mushaf terkadang disambung dengan kata berikutnya, sementara dalam kaidah imla'i dipisah atau sebaliknya. Kemudian contoh penyambungan yaitu al-wasl. Kata an lan najma'a ditulis menyambung menjadi al-lan najma'a. Contoh pemisahan al-fasl yaitu kata an-nama ditulis terpisah menjadi anna ma. Kemudian F, yaitu kaidah ma fi qira'atani, yaitu kata dengan 2 bacaan. Kaidah ini berlaku untuk kata-kata yang memiliki 2 cara bacaan atau 2 qiraat yang mutawatir, tetapi dalam mushaf ditulis dengan salah satu bentuk penulisan yang mewakili kedua bacaan tersebut. Contohnya kata maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin. Dalam mushaf ditulis tanpa alif, yaitu maliki, untuk mengakomodasi kedua bacaan panjang dan pendek. Sekian, terima kasih.
Ya, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, yaitu masuk ke status hukum Rosam Usmani atau tauqifi dan ijtihadi. Para ulama berbeda pendapat mengenai status Rosam Usmani, apakah bersifat tauqifi atau berasal dari petunjuk Nabi atau ijtihad, hasil ijtihad sahabat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Rosam Usmani bersifat tauqifi dan umat Islam wajib mengikutinya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad dan mayoritas ulama. Mereka berargumen bahwa penulisan wahyu dilakukan di hadapan Nabi, sehingga pola penulisan memiliki tuntunan dari beliau. Pendapat kedua itu menyatakan bahwa Rosam Usmani tidak bersifat tauqifi, tetapi tetap wajib diikuti karena telah menjadi kesepakatan umat. Ini adalah sikap yang banyak dianut ulama, termasuk Jalaluddin As-Suyuti. Meskipun bukan ketetapan langsung dari Nabi, cara penulisan ini telah disepakati dan diterima dengan baik oleh umat Islam. Dan pendapat ketiga itu menyatakan bahwa Rosam Usmani tidak bersifat tauqifi dan tidak wajib diikuti. Pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama seperti Al-Baqilani dan Ibnu Khaldun. Menurut mereka, Al-Quran boleh ditulis dengan kaidah imla'i biasa, asalkan tidak mengubah makna dan tetap menjaga keautentikan bacaan. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, mayoritas umat Islam sepakat bahwa Rosam Usmani adalah warisan agung yang harus dilestarikan. Mushaf Al-Quran di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menggunakan kaidah penulisan ini. Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Quran di Indonesia pun menetapkan bahwa penulisan Mushaf Al-Quran harus mengikuti kaidah Rosam Usmani. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan bahwa Rosam Usmani dan Rosam Imla'i memiliki perbedaan mendasar pada sistem penulisan tujuan dan penggunaannya. Rosam Usmani merupakan sistem penulisan Al-Quran yang berasal dari mushaf yang disusun pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan Rosam Imla'i merupakan kaidah penulisan Arab yang berkembang melalui ijtihad para ahli bahasa Arab. Berikut ini adalah hasil penelitian kami dari perbandingan antara mushaf Madinah dengan Indonesia pada juz 9. Terletak pada kalimat Al-Mala'u, yaitu perbandingannya pada kalimat Hamzah. Pada kalimat Al-Mala'u itu cetakan Imla'i tidak ada huruf Hamzah, sedangkan pada Rosam Usmani itu bertambah Hamzah. Terus kepada kalimat Karihin, itu perbedaannya antara Rosam Imla'i dan Rosam Usmani pada pembuangan huruf alif pada setelah huruf kaf. Lanjut kepada kalimat Al-Fatihin. Itu perbedaannya pada pembuangan huruf alif setelah fathah. Pada Rosam Imla'i itu terletak alif setelah fa, sedangkan setelah fa pada Rosam Usmani itu tidak ada alif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai perbedaan penulisan antara metode Imla'i dengan Rosam Usmani, khususnya yang terdapat pada surah Al-A'raf. Bisa kita perhatikan pada tabel di gambar, terdapat dua kaidah utama yang mendominasi perbedaan penulisan di bagian ini, yaitu kaidah Hamzah dan kaidah Hazab. Pertama, kaidah Hamzah. Contohnya bisa kita lihat pada surah Al-A'raf ayat 121. Pada kata amanna, dalam penulisan Imla'i biasa, Hamzah ditulis tegak lurus biasanya, amanna. Namun dalam Rosam Usmani, penulisannya itu menggunakan Hamzah mat atau simbol penulisan yang disesuaikan dengan standar Usmani. Biasanya ada Hamzah kecil di depannya, itu standar Usmani. Dan yang kedua,
kaidah hazab, yaitu penghilangan alif atau huruf. Mari kita lihat contoh di surah Al-A'raf ayat 124 pada kata khilaf, khilafin. Di penulisan imla'i, huruf alif setelah lam ditulis jelas, ada alifnya, sedangkan dalam rasam Utsmani terdapat hazab, yaitu pembuangan huruf alif tadi, sehingga ditulis lebih ringkas, namun tetap dibaca panjang sesuai kaidah tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kaidah rasam Utsmani dan kaidah rasam imla'i. Di sini ada contoh yang telah saya paparkan, yaitu surah Al-A'raf. Di tabel tersebut ada kalimat miqat. Nah, di situ ada kalimat miqat pada surah Al-A'raf 142. Kaidah penulisan di rasam Utsmani yaitu kalimat miqat, huruf qaf dibaca panjang tanpa menggunakan alif. Sedangkan di rasam imla'i kalimat miqat huruf qafnya dibaca panjang menggunakan huruf alif. Dapat kita lihat perbedaannya bahwa di rasam Utsmani alifnya dibuang, sedangkan di rasam imla'i huruf alif ditambah sebagai petunjuk untuk mengetahui tanda panjang pendeknya bacaan.